Oke teman-teman, jadi ini panel surya saya sudah di-upgrade menjadi 440 volt. Jadi kita lihat ini pukul 12 kurang 15 menit siang. Lumayan terik tapi tidak terlalu panas. Nah, jadi kita sudah mengumpulkan 13,5 volt ya. 13,5 volt pada baterai. Kita lihat di BMS-nya aja ya. Nah, di sini udah tegangan yang masuk itu ya 14,1 ya. Mode watt-nya masih 4 MPPT 40. Ya, biasanya kalau udah 14 dia masuk ke mode absorbing 7,0. Jadi kita lihat berapa arus yang masuk dari 440 watt peak panelnya ya. Setelah kita upgrade dua lagi, dua kali 120 volt. Jadi ini jalur PV. Saya buat double kabelnya. Ini kabel 2 kali 1,5 mili dan 2,5 mili. Jadi kalau digabungin jadi seukuran dengan kabel 4 mili ya. Saya sambung dengan mounting yang seperti ini, apa namanya nih. Jadi ini adem ya, tidak panas, berarti kabelnya memenuhi mampu mengalirkan dengan baik. Jadi dari PV kita lihat dalam keadaan sekarang itu ada 9 ampere, 29 volt ya, jadi normal, dan 285 watt ya. Nah, selama satu hari ini kita sudah mengumpulkan itu kita lihat, tunggu, 29 VM, 371 WP yang sudah masuk ya. Dari sini masuk ke, saya menggunakan pengaman DC yang baru, saya baru tambah juga yang 63 ampere dari Exa Power. Dari Exa Power masuk dengan kabel 6 mili ya, masuk ke MPPT, diolah. Di MPPT kita dapat ini sekarang sekitar 253 watt yang masuk, dan di sini 18,6 ampere masuk ke baterainya. Oke, mode pengecasan masih 4,0 model MPPT modenya ya, modenya. Jadi modenya itu nanti ketika udah mulai penuh dia akan berubah menjadi 7,0 absorbing, penyerapan. Absorbing. Oke. Nah, jadi dari MPPT diolah. Ini sistem dari PV 24 volt. Kita masuk ke baterai. Nah, saya menggunakan baterai Live Polymer Po 4, Live Polymer 4, Polymer 4, menggunakan pengaman. Pengamannya adalah dari Toms, juga 63 ampere, karena untuk di upgrade nanti kita kan sebenarnya tidak sedang menggunakan 63 ampere sekarang. Ini untuk persiapan upgrade saja. Mana saya tahu ada uang saya, kita bisa upgrade ini menjadi full, kita maksimalkan 60 ampernya sehingga ini bisa tak perlu diganti. Oke, dari sini masuk ke aki. Aki saya sistemnya 12,8 volt ya, teman-teman. Ini aki Live Polymer 4. Saya menggunakan BMS 4S di sini ya. Ini BMS-nya. Nah, ini baterai second ya, saya dapat dari teman saya. Itu 220 220 ampere ya, dengan sistem 12,8. Berarti satu sel ini ada 4 sel ini. Satu selnya itu 3,2 volt
220 Ah ya. Jadi rangkaiannya ini seri, makanya kita gunakan BMS 4S di sini. Oke. Dari aki dari PV dari controller tadi saya menggunakan kabel 10 mili ya. Jadi biar nggak panas. Kemarin kabel 6 mili itu masih panas di sini. Ya. 6 mili itu kemarin masih panas. Nah, ini cuma agak panas juga sedikit. Entah karena dia ngecas atau ini mungkin karena dari sinar dari sana. Tapi ini agak panas sedikit. Tapi di sini tidak panas ya, guys. Ini tidak panas lagi. Masuk. Nah, dari sini saya menggunakan kabel 16 mili ini, guys. Ini kabel mahal ini. Harganya ini 38.000 nih per meternya ini dari teman saya. Nah, dari baterai ini masuk ke menggunakan kabel 16 mili masuk ke MCB 125 ampere dari Toms ya. Menggunakan kabel 16 mili ke inverter. Kemarin saya menyebutkan salah ini ya. Nah, di inverter ini saya menggunakan pengukur BMS di sini. Sekarang keadaan 13,5 ya, keadaan baterainya sekarang 13,6 lah. Oke. Di sini saya menggunakan inverter dari Tafware yang masih ya 1000 watt, tegangan maksimum yang masuk kalau ada lonjakan 1000 watt masih mampu. Dengan continuousnya itu 500 watt. Jadi saya memanfaatkan paling nanti ini MCB AC 450 watt ya, 2 ampere. Nah, di sini saya gunakan MCB ini. Jadi kalau tegangan arusnya melebihi 450 maka ini cetek. Jadi aman untuk inverternya. Jadi rencananya saya akan menggunakan MCB ini untuk stop ini. Tapi saya belum pasang ya, karena relaynya ini masih terlalu kecil ya. Ini cuma 20 ampere, sepertinya dia panas ketika saya gunakan kemarin. Jadi tidak saya pakai ya. Belum. Ya, nanti saya gunakan. Oh ya, dari sini saya di dalam rumah ini menggunakan sistem penerangan itu yang 12 volt. Ya, jadi saya ambil arusnya itu dari outputnya si controller ini. Ya, jadi ini karena kemarin MCB-nya ini nggak terpakai, habis dari sini saya ganti, ya, saya gunakan aja di sini. Ya, hanya sebagai on off-nya saja. Ya, jadi saya menggunakan sistem 12 jam. Jadi siang ini nggak, ini mati ya guys. Oke, dari sistem ini masuk 450. Saya menggunakan ini untuk sanyo ya guys. Ini menghidupkan sanyo di luar. Dari sini masuk. Jadi sebelumnya di rumah dinas saya ini ada listrik desa ya, tapi sekarang udah nggak menyala. Oke, sini. Jadi sistemnya ini sistem cabut masuk sini sebenarnya. Cuman tidak lagi beroperasi sekarang. Jadi ini langsung ke rumah. Nah, di rumah saya menggunakan 2 lampu ya. Ini rumah dinas ya guys, makanya seperti ini. Nah, saya menyalakan televisi ini di siang hari, dan tadi sudah mencuci ya mah, udah cuci ya mah. Nah, udah selesai mencuci. Jadi ini kalau dihidupkan mesin cucinya nyala ya guys. Wah, itu nyala ya mesin cucinya. Nah, jadi kalau mencuci kami gunakan siang hari agar tidak beban sama akinya. Ini juga biasanya hidup sampai malam untuk ayunan anak ya guys. Untuk lampunya saya gunakan seperti ini. Ada 2 tombol. Jadi ini jalur inverter PLN 220 volt dan ini 12 voltnya. Lampu ini nggak hidup siang karena sistem saya 12 jam tadi di kontrolernya, jadi nggak hidup ya guys. Kalau yang ini hidup pasti. Ini yang 220. Nah, itu dia lampunya. Dia ada 2 lampu di sana. Nah, oke, untuk
uji ketika dihidupkan sanyo. Ini biasanya beban terberatnya ketika dihidupkan sanyo ya guys. Jadi kalau dihidupkan siang-siang sanyo itu biasanya di sini di bawah 13 dia. Nah itu. Itu kita sedang hidup sanyonya ya guys. Biasa. Nah, kita lihat di sana. Itu ada arus masuk 240-an dari atas, dari PV. Sanyonya di sana guys. Sana sanyonya. Oke. Ini sanyonya saya hidupkan siang hari ya guys. Nyala kan. Dan itu tong 2000 liter. Nah ini posisi panel saya ya. Jadi yang ini 120 dari Maisan 120 WP 100. Ini yang poli, ini yang mono, ini poli 100, ini 100. Jadi ini rangkaiannya ini seri. Jadi yang ini diparalelkan, rangkaian seri yang mono diparalelkan dengan rangkaian seri yang poli. Jadi kelihatan beda ukurannya itu ya guys. Oke. Ya, kita lihat. Ini udah 5 menit dihidupkan. Yang dari tadinya 13,5 turun ke 12,8. Ya, bebannya. Kipas Tupperware saya yang sangat keren ini guys. Dia mulai panas dan berputar. Saran teman saya saya akan kasih fan lagi di sini ya, untuk mendinginkan ini. Oke. Jadi itu review singkat dari sistem panel saya ini. Nanti kemungkinan akinya akan saya tambah supaya bisa saya gunakan 24 jam. Jadi untuk kebutuhan 450 watt ini, kalau konsumsi kami rata-rata paling sekitar 200 atau 150 sampai 200 watt aja yang continuousnya. Paling ketika hidup mesin cuci lah yang membutuhkan sampai 300 watt ya. Cuman kan hanya beberapa jam. Jadi itu saja dari saya. Untuk aki lama saya ini saya tidak gunakan lagi, saya udah pindah semua ke sini ya. Jadi untuk lampu 12 voltnya, sistem 12 voltnya juga ada di sini. Cuman nyala dia ketika 12 jam. Jadi ketika PV-nya mati, otomatis ini 12 jam ke depan akan mengalirkan arus 12 volt ke sini. Jadi itu untuk review MCB yang merek Exa Power ini bagus ya guys. Daripada Toms, menurut saya ini lebih bagus yang ini. Jadi lebih mantep, dia lebih besar juga ukurannya dengan kapasitas yang sama. Dan ini lebih worth it sepertinya ya, karena dia ada banyak petunjuk di sini dan lebih keren. Jadi itu semoga teman-teman bisa meniru ruang tata usaha saya ini. Oke, sekian dari saya, terima kasih.